mengimbau untuk mengetat, artinya BPOM harus kembali mengetat untuk peredaran barang tersebut ya bang, artinya apalagi ini kosmetik, barang kesehatan. Betul ya. BPOM itu bukan hanya sekedar memberikan izin, tapi dari segi pengawasan juga harus lebih ketat. Karena bagaimanapun beredar skincare yang diduga tidak aman untuk masyarakat itu harus diawasi dengan baik ya, dengan ketat. Jadi tidak ada lagi yang dimaksud nanti skincare abal-abal dan atau apa itu yang menimbulkan masyarakat kerugian bagi masyarakat banyak yang menggunakan. Artinya ketika adanya produk baru harus dilaporkan bagaimana kandungannya bla bla bla, itu harus diperketat lagi dari BPOM bang. Betul, harus diawasi secara bertahap dari sampelnya. Bisa aja sampel awal itu memang apa namanya eh, Bagus gitu. komposisinya bagus gitu loh, tapi berikutnya kan tidak tahu kan. Jadi itulah perlunya pengawasan BPOM untuk seketat mungkin terkait skincare ini. Artinya jangan kembali adanya kasus yang review produk lah, apa yang diduga dilakukan di Kita Menjani. Jangan sampai public influencer mau review produk yang ibaratnya yang mempunyai skincare pun tidak takut dengan yang direview gitu. Betul ya, begitu ada sebuah produk skincare atau apapun itu direview oleh seseorang ya, itu bisa saja BPOM itu memanggil gitu loh Hmm. reviewer itu terkait kebenarannya seperti apa gitu loh. Hmm. Bisa saja itu kan ada indikasi memang isinya oke, komposisi sesuai, tapi memang diada-adakan untuk mendapatkan nilai ekonomis tertentu gitu loh ya. Jadi itu perlunya BPOM mengawasi di sana. Kalau memang terlihat ada pihak-pihak lain yang mencoba gitu mereview sebuah produk, itu harus segera mungkin BPOM melakukan langkah dan tindakan. Artinya BPOM harus ada kaitannya dengan kasus yang kita beli ketika dia kan ini kasusnya berarti bang produk Ya, kesehatan, apalagi yang mm-mm. akan disebarkan di masyarakat luas bang. Artinya Betul. BPOM harus juga ikut jadi kesaksian dengan barang yang ingin direview di Kita Menjani bang, apalagi Iya, kaitannya ada uang kan gitu. betul. Bahkan kalau memang BPOM kekurangan tenaga atau apapun, bahkan ini para reviewer ini bisa aja ajak bekerja sama, dirangkul gitu loh terkait pengawasan sama, dirangkul gitu loh terkait pengawasan produk-produk ini. Itu sangat bagus gitu loh, seperti itu. Jadi reviewer ini tidak liar gitu loh, jadi sesuai kontrol dan ada yang mengkontrol yaitu BPOM gitu loh, seperti itu harusnya ya gitu. Kenapa saya anggap akhirnya ada yang liar, ada yang benar-benar mereka reviewer ya, bisa saja review ini memanfaatkan bahkan diduga ya untuk dalam tujuan mendapatkan sesuatu gitu loh, nilai ekonomis dari apa yang dilakukan, seperti itu. Artinya untuk menghindari hal tersebut BPOM harus turun tangan bang ya. Betul, harus turun tangan ya. Apabila perlu bekerja sama atau direkrut nih reviewer ini gitu loh dalam naungan BPOM, seperti itu. Oh, thank you bang. Sudah mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja, ya, agar kesehatannya tetap terjaga, maka makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim, ya. Eh, Pit, Nevus, kenapa lu kemarin bilang belum tentu Niki bersalah, belum tentu. Bukannya lu yang kemarin gada terdepan kalau misalnya bilang Niki itu pasti bersalah, ini pasti bersalah. Kemarin lu bilang belum tentu Niki bersalah, cuy. Kenapa lu udah mulai keter-keter juga lu? Kalau dia bebas, kenapa? Hah? Jawab pertanyaan gue, Nepus. Jangan sampai ini mode miring gue keluar. Itu lagi, si ular SS merasa korban. Lu yang menciptakan korban di Indonesia Raya Merdeka ini. Bawang manusia silver, ya. Yeah. Gue bilang sama lu bentar lagi pakai baju orange. Siap-siap lu. Duta lapar. Kalau gue kata Maya,
lu mendingan beli ini deh, vitamin D, kalsium, magnesium, protein, ya itu perlu asupan dari dalam tubuh untuk menjaga kesehatan lu, ya kan? Karena sebentar lagi lu itu berhadapan dengan wanita Amazon di Indonesia kayak mereka ini. Gue ngeri kalau misalnya lu udah muatai, beli jangan lupa ya. Nyai lo itu wanita Amazon. Lu ntar lagi berhadapan sama dia. Takut. Pas banget gue. Dan minum susu yang banyak biar badan lebih berisi lagi. Tumbuhkan protein Anda sebanyak mungkin agar tidak begeng. Belum ngomong aja udah mau nangis ya, karena saya mewakili suara para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Waktu itu saya divonis endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon. Semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal karena saya pakai lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Untungnya di 2020 saya menikah. Saya bilang sama calon suami saya, maaf mas, saya divonis nggak bisa hamil. Maju silahkan, mundur pun silahkan, karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak, tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok, seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Saya disomasi, saya ditakut-takuti, saya bilang, silakan somasi saya. Sampai detik ini. Mbak, lu ngapain di situ? Lu tuh kurang satu, tongkat. Udah kacamata hitam, kemeja hitam, ya, udah depannya dimasukin, belakangnya. Lu pakai tongkat udah sempurna banget dah. Serius, ini yang rekam keren sih, gue bilang. Lu itu mau ke persidangan atau lagi jadi tukang jasa pijit keliling? Kocak anjir. Katanya Nikita Mirzani nggak bakalan bebas. Katanya dia bersalah. Katanya Nikita Mirzani itu bakalan tua di penjara. Lu denger dari siapa? Dari pengacara. Ya iyalah anjir, coba lu lihat dulu dia itu pengacaranya siapa. Kalau yang ngomong itu pengacaranya Nikita Mirzani sendiri, Bang Fahmi Bahmid, ya itu baru aneh guys. Tapi kalau yang ngomong dari pihak yang berseberangan, ya jelas lah ada agenda. Nah masa gitu aja kudu gua ajarin sih. Jadi gini. Pengacara itu bisa berpendapat, menganalisis, dan memberikan kesimpulan berdasarkan sudut pandangnya mereka guys. Tapi kalau lu mau tahu dia itu netral atau enggak, ya simple aja, lihat dulu dia ada di kubu mana. Masih bingung juga? Analogi gampangnya gini guys, kalau lu temenan sama Nikita Mirzani, ya nggak mungkin kan lu jelek-jelekin Nikita Mirzani ya kan. Nah sama kayak lu temenan sama musuhnya Nikita, ya pasti lu lebih condong ngebela mereka. Jadi jangan telan mentah-mentah omongan siapapun guys, apalagi kalau mereka punya kepentingan di dalamnya. Lu harus kritis, jangan sampai cuma jadi penonton yang gampang digiring opini. Tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya.
Dari pernyataannya saja kita sudah paham, ternyata adanya transaksi dengan nominal miliaran kepada Nikita Mirzani ternyata bukan tanpa ada penyebabnya. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani ingin mereview produk yang dimiliki oleh Dr. Jack Ladies. Dan dengan begitu ada transaksi melalui komunikasi pihak dari Nikita Mirzani kepada Dr. Jack Ladies, yang pada akhirnya penawaran dari Dr. Jack Ladies kepada Nikita Mirzani dengan jumlah yang luar biasa besarnya, sehingga itu dipenuhi oleh Dr. Jack Ladies. Perlu digarisbawahi, yang pertama kali menawarkan adalah pihak Dr. Jack Ladies, yang mana mereka meminta agar pihak Nikita Mirzani memberikan permintaannya terkait berapa banyak nominal yang diinginkan, agar mereka tidak melakukan review terhadap produk dari Dr. Jack Ladies tadi. Alhasilnya mereka meminta dengan jumlah sekian miliar, yang pada akhirnya kita tahu dalam komunikasi tersebut direkam oleh pihak Dr. Jack Ladies, seakan-akan mereka menjadi korban pemerasan. Padahal kita tahu yang terlebih dahulu menawarkan diri adalah pihak dari Dr. Jack Ladies. Atas pernyataan dari Dr. Jack Ladies itulah kemudian pihak dari Nikita Mirzani meminta sejumlah uang. Dari pernyataan tadi jelas bahwa wawancaranya jelas terkait dengan penyuapan. Mereka pun mengatakan bahwa tidak mungkin dilakukannya penyuapan kalau tidak ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena Nikita Mirzani meminta sejumlah uang dengan catatan mereka tidak akan melakukan review terhadap produk dari Dr. Jack Ladies. Kita sebagai masyarakat awam pun paham. Sebagai informasi bahwa saat ini Nikita Mirzani per 24 Maret 2025 sudah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan. Apapun itu nanti kita kawal proses hukumnya, karena pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya.